Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmawati dengan NPM 080 dari kelas IPA 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan proposal penelitian yang telah saya ajukan dalam mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Judul penelitian yang saya ajukan yaitu Perbandingan hasil belajar siswa kelas 8 MTS An-Nawawi 02 Salaman terhadap pembelajaran IPA melalui daring dan tatap muka pada era new normal. Untuk yang selanjutnya yaitu pada bab 1 pendahuluan, yang pertama terkait dengan latar belakang masalah, di mana penelitian ini berakar dari pendidikan yang pada hakikatnya itu merupakan suatu upaya pengembangan terhadap sumber daya manusia dalam mengimplementasikan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan tersebut tentunya juga melibatkan beberapa unsur pembelajaran, yakni guru, kurikulum, kemudian media pembelajaran, dan pendekatan pembelajaran agar proses pembelajaran itu berlangsung secara optimal dan juga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan proses pembelajaran dalam hal ini juga tidak terlepas dari peran seorang guru dalam mengembangkan model-model pembelajaran tersebut. Pembelajaran daring yang dikenal merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran itu memiliki banyak kelebihan. Pembelajaran daring dinilai dapat memberikan metode pembelajaran efektif dalam menyikapi adanya COVID-19. Namun berkaitan dengan latar belakang sosial yang ekonominya itu kurang, di mana alat dan sinyal dari seorang peserta didik itu terganggu, maka situasi pembelajaran tersebut dapat menunjukkan rendahnya motivasi belajar siswa, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa itu pada mata pelajaran IPA kurang maksimal. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka pembelajaran tatap muka dijadikan pilihan bagi satuan pendidikan sebagai upaya mengurangi ketidakefektifan pembelajaran daring bagi peserta didik. Nah, dalam hal ini, pembelajaran tatap muka itu telah dirancang dengan diperhatikannya berdasarkan kondisi pandemi dan mengedepankan kesehatan serta keselamatan warga satuan pendidikan sebagai prioritas dalam melaksanakan alternatif pembelajaran tatap muka pada era new normal. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya sebagai peneliti itu ingin melakukan penelitian yang tertuang dalam judul penelitian, yaitu perbandingan hasil belajar siswa kelas 8 MTS An-Nawawi 02 Salaman terhadap pembelajaran IPA melalui daring dan tatap muka pada era new normal. Kemudian untuk yang selanjutnya terkait dengan identifikasi masalah, masalah yang ada dalam penelitian ini saya ambil yang pertama yaitu pembelajaran daring yang dinilai kurang dalam pengembangan strategi, di mana pembelajaran ini hanya berlangsung di aplikasi daring, kemudian guru hanya menjelaskan sedikit materi pelajaran, sementara siswa itu dibebani dengan banyak tugas. Yang kedua, guru selama pembelajaran daring ini belum memanfaatkan media belajar dalam proses pembelajaran IPA, sehingga siswa itu kurang tertarik dan kurang aktif dalam proses pembelajaran IPA secara daring. Kemudian yang ketiga, sebagian siswa bersikap pasif dan malas untuk bertanya tentang materi yang belum dimengerti selama pembelajaran daring. Kemudian yang keempat, siswa kurang memperhatikan penjelasan guru dikarenakan merasa bosan dengan suasana pembelajaran yang sedang berlangsung, sehingga motivasi belajar siswa itu rendah. Yang kelima, sebagian siswa kurang mampu dalam mengerjakan soal latihan pelajaran IPA sehingga hasil belajar selama pembelajaran daring itu dinilai kurang maksimal. Untuk yang selanjutnya terkait dengan batasan masalah, di mana penelitian ini dibatasi dengan masalah yang pertama yaitu pembelajaran melalui daring dibatasi pada media komunikasi, gawai dan komputer atau laptop. Kemudian yang kedua, hasil belajar siswa itu dibatasi dengan nilai UAS atau ulangan akhir semester mata pelajaran IPA siswa kelas 8 MTS An-Nawawi 02 Salaman tahun ajaran 2021 atau 2022.
Kemudian terkait dengan rumusan masalah, nah berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan tadi, rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu bagaimana perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 8 pada saat pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka pada era new normal di MTS An-Nawawi 02 Salaman. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait tujuan penelitian. Nah, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 8 pada saat pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka pada era new normal di MTS An-Nawawi 02 Salaman. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan teoritis dalam bidang pendidikan. Nah, khususnya pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah, yaitu memberikan sumbangan pengetahuan berkaitan perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 8 pada saat pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka pada era new normal. Untuk manfaat praktisnya itu bagi siswa, diharapkan penelitian itu dapat memberikan dampak bagi peningkatan hasil belajar mereka sehingga siswa itu dapat terbantu mengatasi berbagai kesulitan belajar yang dialami ketika pembelajaran yang menerapkan metode sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan karakteristiknya. Kemudian bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai berbagai macam model pembelajaran yang inovatif, nah sehingga dapat memberikan pelayanan dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa tersebut. Untuk sekolah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kajian secara mendalam dan dapat mengembangkan sehingga itu dapat tercapai hasil belajar yang baik sehingga dapat meningkatkan sumber daya pendidikan. Nah, untuk peneliti sendiri diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan dan dapat membantu memperbaiki kualitas pembelajaran IPA di kelas, serta dapat memperluas wawasan keilmuan peneliti khususnya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Untuk yang bab selanjutnya terkait dengan kajian pustaka, ini saya akan membahas terkait dengan hasil belajar siswa, kemudian terdapat pembelajaran IPA, pandemi COVID-19, pembelajaran daring, masa pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19, era new normal, dan pembelajaran tatap muka di era new normal. Kemudian untuk kerangka berpikir, nah di sini terdapat kolom X di mana hasil belajar IPA pembelajaran daring, kemudian terdapat kolom Y, hasil belajar IPA pembelajaran tatap muka era new normal. Nah, ini akan dibuat suatu korelasi apakah ada terdapat perbandingan hasil belajar IPA secara daring atau tidak dengan hasil belajar IPA pada masa pembelajaran tatap muka di era new normal. Kemudian untuk hipotesisnya itu yang pertama untuk hipotesis A itu terdapat perbedaan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di kelas 8 pada saat pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka pada era new normal di MTS An-Nawawi 02 Salaman. Sedangkan untuk HO-nya itu tidak terdapat perbedaan hasil belajar pada siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan bab 3 metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu adalah ex post facto korelasi. Disebut sebagai penelitian jenis ini sebab data yang dikumpulkan dalam penelitian itu berasal dari data yang sudah ada, sehingga peneliti menggunakan ex post facto.
Nah, penelitian ini juga dilakukan guna meneliti peristiwa yang telah terjadi, kemudian melihat ke belakang guna mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan peristiwa tersebut. Nah, penelitian ini juga termasuk dalam penelitian korelasi sebab peneliti itu ingin mengetahui tentang kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih dari variabel. Kemudian peneliti di sini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif korelasional, yaitu penelitian yang menggunakan statistik guna mendapatkan penentuan apakah terdapat hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel. Pendekatan penelitian kuantitatif korelasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA di pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka era new normal. Kemudian, untuk prosedur penelitian yang pertama, peneliti itu menentukan populasi dan sampel untuk melakukan penelitian, di mana populasi dalam kelas ini adalah siswa kelas 8, MTS An-Nawawi 02 Salaman, sedangkan sampel penelitian ini yaitu jika subjek penelitian lebih dari 100 siswa, maka akan diambil sekitar 10-25% atau 20-30% atau juga bisa lebih. Untuk yang kedua, peneliti itu berusaha mendapatkan perolehan izin yang dibutuhkan dari beberapa subjek penelitian, guru IPA yang bersangkutan, atau wali kelas, dan sekolahan. Kemudian yang ketiga, peneliti mempertimbangkan jenis informasi apa yang akan dikumpulkan dari beberapa sumber yang tersedia untuk penelitian kuantitatif. Nah, untuk jenis informasi yang akan dikumpulkan itu dapat melalui observasi dan dokumentasi. Nah, dalam hal ini peneliti itu merancang dan memilih instrumen untuk digunakan yang akan menjaring data baik untuk penelitian. Penelitian dilakukan dengan observasi dan dokumentasi sehingga akan dibuat suatu instrumen observasi pembelajaran IPA. Kemudian yang terakhir yaitu peneliti mengelola proses pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Untuk yang selanjutnya ini adalah instrumen penelitian, yaitu instrumen observasi aktivitas guru saat pembelajaran tatap muka era new normal. Bisa dilihat ini adalah instrumen yang telah saya susun. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan teknik analisis data. Nah, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti itu menyiapkan data numerik untuk dianalisis menggunakan program statistik, di mana data yang akan dianalisis yaitu adalah nilai UAS pembelajaran daring dan nilai UAS hasil pembelajaran tatap muka. Untuk yang kedua, yaitu peneliti itu melakukan analisis menggunakan statistik dengan pelaporan hasil deskriptif dan inferensial. Nah, perwakilan dan pelaporan hasil tersebut dapat menggunakan misalnya tabel, gambar, dan diskusi tentang setiap tes statistik. Nah, dalam hal ini akan dilakukan uji prasyarat analisis statistik yaitu seperti uji normalitas data, kemudian dengan uji Chi-kuadrat, uji homogenitas data, dan uji hipotesis dengan rumus separated variance. Yang terakhir yaitu terakhir peneliti melakukan penafsiran hasil dengan menyatakan kembali penemuan secara umum, kemudian membandingkan penemuan dengan literatur masa lalu, menyebutkan keterbatasan potensial dari penelitian, dan memajukan ide-ide yang akan memperluas penelitian di masa depan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.